Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Seong Jinwoo memanggil Kasaka Esfang dan memegangnya erat-erat. Cheng Jinwoo, kelas E. Bab 32 Pemburu Jiang Wutian. Jiang Haotian dipukul dengan keras. Kecepatannya juga salah satu yang terbaik di antara pemburu level B, tetapi pria di depannya yang mengaku sebagai level hampir sama dengan kecepatannya. Apakah dia mengolok-olok saya? Jiang Wu mengertakkan gigi karena cuaca. Tidak, tunggu. Memang aneh. Jika dia benar-benar pemburu tingkat tinggi, tidak ada alasan baginya untuk muncul di sini. Ruang bawah tanah ini semuanya disiapkan oleh asosiasi untuk pemburu tingkat rendah. Tugas utama mereka adalah membersihkan portal yang telah ditinggalkan oleh guild atau pemburu gratis karena hadiahnya terlalu rendah. Dibandingkan dengan pemburu lain, pendapatan mereka sangat kecil, dan mereka tidak diterima oleh pemburu lain. Dia mungkin pemburu erang. Hanya saja kekuatannya di atas itu. Selain itu, penipu tidak akan bekerja di bawah asosiasi sama sekali. Jiang Wutian hanya memikirkan satu kemungkinan. Kebangkitan kedua. Dengan cara ini, tampaknya ada desas-desus tentang orang kedua yang terbangun di dekat sini sebelumnya, dan bahkan menyebabkan keributan di antara manajemen puncak asosiasi. Dia tampaknya adalah pemburu yang tergabung dalam asosiasi. Andai saja aku ingat namanya barusan. Itu terjadi belum lama ini, jika dia belum menerima tes kedua, maka kemungkinan besar dia akan bekerja untuk asosiasi dengan identitas pemburu erang. Siapa yang mengira akan bertemu pria seperti itu? Jiang Haotian telah dengan hati-hati menyelidiki para pemburu yang akan berpartisipasi dalam pertempuran tim hari ini, tetapi masih merindukannya. Sungguh sial. Itu hanya bisa dijelaskan dengan cara ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya meminta lebih banyak uang. Mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, Jiang Haotian menjilat bibirnya. Beberapa hari yang lalu. Kedai kopi di dekat kantor pusat asosiasi. Jiang Wutian bertanya begitu dia duduk. Apa yang kamu mau dari aku? Pria parubaya yang duduk di hadapannya tampak sangat kuyu. Apakah dia benar-benar bos perusahaan? Jiang Wutian yakin dia tidak mengenal pria ini. Tapi pria ini terus memanggilnya. Di bawah permintaannya yang putus asa, Jiang Haotian masih memutuskan untuk meluangkan waktu. Pria parubaya itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri dan berkata, "Aku pernah mendengar bahwa tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di ruang bawah tanah." Suara pria parubaya itu sangat rendah. Jiang Wutian bertanya lagi. Apa artinya? Ini semua milikku. Pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan buku tabungannya. Jiang Wutian melihat bolak-balik antara buku tabungan dan wajah pria itu, lalu melihat saldo di buku tabungan itu. Ada sekitar 3.000 yuan di dalamnya. Kenapa kamu memberiku ini? Melihat ekspresi terkejut Jiang Haotian, pria parubaya itu menundukkan kepalanya. Di antara penjahat yang menjadi tanggung jawabmu, salah satunya pernah menyakiti putriku. Karena kejadian itu, putriku bunuh diri, dan istriku masih di rumah sakit. Pria parubaya itu tersedak. Tapi bajingan itu akan dibebaskan lagi dalam beberapa tahun, bagaimana saya bisa melepaskannya? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya, wajahnya menjadi sangat mengerikan karena kesedihan dan kemarahan. Aku yakin kau mengerti maksudku. Pria itu menundukkan kepalanya lagi. Tolong. Suasana hening menyesakkan. Jiang Wutian bersandar di belakang kursi, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian setelah beberapa saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku bekerja di bagian inspeksi asosiasi Hunter? Apa? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya. Jiang Wutian menjelaskan. Pemburu tingkat B dapat dianggap sebagai pemburu tingkat tinggi. Saya selalu menerima undangan dari guild besar. Lalu apakah Anda tahu mengapa saya masih bekerja di sini dengan gaji yang sedikit? Aku tidak tahu. Jiang Haotian mengaitkan sudut mulutnya. Karena berburu manusia lebih menarik daripada berburu monster. Jadi pekerjaan bagian pengawasan dibuat khusus untuk Jiang Wutian. Karena itu satu-satunya pekerjaan yang melegalkan pembunuhan. Jadi, dia juga secara tidak sengaja membunuh 1 atau 2 orang karena beberapa keadaan yang tidak dapat dihindari. Situasi yang tak terelakkan.
Jiang Wutian diam-diam tersenyum dan berkata, "Tidak sulit untuk membunuh hama yang kamu sebutkan. Tapi, selain hama, ada pemburu lain di penjara bawah tanah. Aku menganggapnya hama, tapi bagaimana dengan pemburu lainnya?" Setelah mendengar nada penolakan Jiang Wutian, pria itu tampak putus asa. Tadi dia pikir dia bisa mencari keadilan atas kematian putrinya. Tapi sekarang rasanya seperti langit runtuh. Tapi Jiang Haotian menyeringai ringan seolah mengejek pria ini. Termasuk biaya berurusan dengan pemburu lain, bagaimana dengan tambahan 1.005? Tetapi jika pemburu lainnya memasukkan kebangkitan sekunder, maka 4.005 masih jauh dari cukup. Karena dalam hal ini, Anda juga akan berada dalam bahaya. Di mata pemburu yang mengaku erang, masih ada semburan niat membunuh. Sepertinya setiap kali saya punya waktu, saya akan bergegas. Jiang Haotian menelan ludah. Kamu tidak bisa meremehkan dia. Jiang Wutian memiliki kepercayaan diri untuk memenangkannya. Bahkan sebelum terbangun, Jiang Wutian tidak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi itu tidak akan pernah menjadi pertempuran yang mudah. Sekarang rencana awal perlu diubah sedikit. Saat itu, pemburu erang mengajukan pertanyaan. Mengapa kamu membunuh mereka? Ayah dari para korban yang diperkosa oleh para bajingan ini secara khusus meminta saya untuk melakukannya. Para bajingan ini pantas mati. Dan saya baru saja menyingkirkan orang-orang biadab ini. Pemburu erang hanya mendengarkan dalam diam. Mungkin dia bisa meyakinkan pemburu itu. Jiang Haotian berjalan ke arahnya dan mulai membujuknya. Meskipun keadaan menjadi seperti ini sekarang, aku tidak ingin menyakitimu. Bagaimana kalau kamu melupakan hal-hal ini? Jika kamu setuju, aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, Jiang Haotian berpikir demikian. Jika Anda berhadapan langsung, kemungkinan besar akan merugikan kedua belah pihak. Lebih baik mundur selangkah sekarang, lalu menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan semuanya. Namun, pemburu erang berkata dengan jijik, kamu seharusnya mengatakan kata-kata ini sebelum melakukannya. Sekarang serangan diam-diammu gagal, apakah kamu ingin kami melupakan semuanya? Pria itu benar. Apakah masih seperti ini? Dalam hal ini, Anda hanya bisa keluar semua. Mata Jiang Haotian bersinar dengan dingin. Dia menilai pemburu erang ini dari awal hingga akhir dengan mata yang tajam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dari mana belati itu berasal? Saya tidak tahu kapan orang ini memegang belati di tangannya. Tapi, tidak apa-apa. Tidak masalah dari mana dia mengambil senjatanya. Yang penting adalah apa yang dia ambil. Jiang Wutian dengan cepat menyimpulkan. Kelincahan gerakan, keris sebagai senjata. Lawan harus menjadi pemburu keluaran jarak dekat. Aksinya harus pembunuhan. Keahlian khusus lawan sama dengan keahlian Anda. Tapi orang ini baru saja terbangun untuk kedua kalinya, jadi dia memiliki keuntungan yang luar biasa dalam hal pengalaman. Mungkin dia masih belum bisa menggunakan skillnya dengan benar. Biarkan senior, biarkan aku membimbingmu. Jiang Haotian mengeluarkan belati dari pinggangnya dan tertawa. Bisakah kamu melakukan ini? Setelah itu, Jiang Wutian menggunakan skill, stealth, untuk menyembunyikan sosoknya. Pemburu erang tertegun sejenak, dan kemudian mulai mencari-cari dirinya sendiri. Jiang Haotian jelas merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan pihak lain. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.